Bab 059. Cahya hendak berdiri dan membukakan pintu, tapi Cici menahannya. "Kamu duduk sini aja, biar aku yang bukain pintunya." "Hah? Kok gitu? Kalau penting bagaimana, Ci?" "Bentar, aku intip dari jendela dulu kira-kira penting atau enggak." Cahya manut-manut saja. Cici mengintip dari jendela sekilas lalu berlari masuk lagi menghampiri Cahya. Dengan sorot mata penuh kejahilan. "Siapa?" tanya Cahya. "Ada tentara muda." Cahya, "Oh, jangan-jangan penting." Cici lagi-lagi menahan Cahya. "Kamu diam di sini dulu, aku mau usilin tentara, hehe." "Hah? Dia tentara muda kok, kayaknya baru lulus jadi tentara." "Amanlah. Rapi." Belum selesai Cahya mencegah, Cici sudah keluar untuk membukakan pintu. Cahya hanya bisa menghela napas panjang. Cahya pasrah saja. Nanti dia akan keluar kalau Cici mulai aneh-aneh. Cici membukakan pintu sambil tersenyum ramah. "Halo," sapa Cici. Tentara muda itu hormat di depan Cici sebelum kemudian bertanya, "Apakah ini benar rumahnya Kapten Rahmat?" Cici mengangguk. "Iya, benar. Berarti ini dengan Bu Rahmat." Cici mengerucutkan bibirnya. "Masa cantik-cantik begini dibilang ibunya Rahmat, sih? Nggak lihat kalau aku masih muda?" Cici agak ngegas. Memang normalnya perempuan agak sensitif kalau dibilang lebih tua. Padahal, Cici hanya salah tangkap maksud tentara itu. Jelas saja respon Cici yang ngegas membuat tentara muda itu ikut kebingungan. Maaf, ini istrinya Kapten Rahmat." Tentara muda itu meralat pertanyaannya. "Ada apa sih?" Bukannya menjawab pertanyaan tentara muda itu, Cici malah bertanya balik maksud kedatangan si tentara. "Saya hanya mau menyampaikan bahwa Kapten Rahmat dicari oleh Kolonel Bima." Cici mau menjawab lagi, tapi Cahya sudah keburu keluar sebelum terjadi keributan. Sejak tadi, Cahya menguping pembicaraan mereka sekalian mengawasi apa saja yang Cici lakukan. Kawannya itu suka bertingkah random, makanya Cahya khawatir. "Ada apa?" "Ya," tanya Cahya berusaha menengahi. Tentara itu terkejut dan bingung saat melihat Cahya keluar. Ekspresinya jelas sekali. Cahya sampai curiga Cici sudah melakukan banyak hal kepada tentara muda itu. "Hei, kamu apain dia, Ci? Jadi kayak linglung gitu?" Cahya menyikut pelan pinggang Cici dan berbisik kepadanya. Respon Cici santai saja sambil mengorek kuping seolah sengaja bersikap bodoh amat kepada tentara muda yang malang itu. "Nggak ada kok," jawabnya santai. "Permisi, saya sedang mencari Kapten Rahmat," kata tentara muda itu. "Kapten Rahmat kan sudah mulai bekerja, sekarang dia berada di tempat kerja seharusnya." Tentara itu makin bingung dan garuk-garuk kepala. Ekspresi wajahnya konyol sekali, membuat Cici harus ekstra keras menahan tawa agar tidak menyemburkan tawanya langsung di depan wajah malang si tentara itu. Oh, kalau begitu permisi." Tentara muda itu kemudian pergi. Cici sudah tidak bisa menahan diri lagi dan langsung menyemburkan tawanya. Dia sampai membungkuk-bungkuk memegangi perutnya. "Hahaha, astaga, ngakak banget, hahaha aduh, sampai sakit perut. Kok bisa sih ada tentara bodoh kayak gitu? Apa nggak dirundung sama seniornya tuh?" Cahya menabok bahu Cici. "Hush, nggak boleh ngomong gitu ah." Cici harus ekstra keras berusaha meredam tawanya. Setitik air mata sampai menggenang di pelupuk matanya saking dia tertawa terlalu ekstrim. Tapi mukanya kayak grogi banget tadi. "Apa terpesona sama kecantikanku?" "Iya." "Hahaha, pasti masih perjaka ting-ting tuh," gurau Cici. "Cici, astagfirullah kamu ini." Cahya hanya bisa maklum dengan pemikiran Cici yang aneh dan di luar genteng itu.
Ih tapi aku kesel, Masa aku dipanggil Bu Rahmat sih? Masa aku yang cantik, bening, dan mempesona gini dibilang ibunya Rahmat? Yang bener ajalah. Cici merengut. Bukan gitu maksudnya, Ci. Di kawasan militer begini memang Ibu Persit dipanggil dengan nama suaminya, seperti nama suami aku, Prahmat Nusantara. Panggilan dia Kapten Rahmat, tapi aku dipanggilnya Bu Rahmat. Atau misalnya istri Letda Pandu, ya dipanggilnya Bu Pandu, jadi memang pakai nama suaminya, bukan maksudnya ibunya Rahmat. Itu juga aturan wajib, jelas Cahya panjang lebar. Cici mangut-mangut mendengar penjelasan Cahya. Baguslah, berarti wajahku nggak kelihatan tua. Hahaha. Astaga, itu aja yang masih kamu permasalahkan. Ya maaf, kepikiran soalnya. Cahya terkekeh. Kamu mirip kayak autor Bratayuda deh, Ci. Cici mengernyit. Heh. Siapa itu? Nggak kenal. Makanya, hobi baca biar kenal, sahut Cahya. Cici merengut. Hobi baca kok. Baca apa? Buku kuliah. Hahaha. Cahya menghela napas panjang. Hadeh, dasar kamu ini. Terus, kenapa si autor itu? Tanya Cici penasaran. Ya kayak kamu, nggak tahu soal panggilan istri tentara itu wajib. Gitu aja nggak tahu. Cici mendecak. Ya wajarlah, aku dan si autor itu, kan nggak berhubungan sama tentara sama sekali. Dia paling bukan tentara, makanya nggak tahu. Tapi terus kok bisa tahu? Ya karena ada Ibu Persit yang kasih komentar gitu sih. Akhirnya dia mencari informasi lagi ke salah satu rekan penulisnya yang seorang Ibu Persit juga. Nah akhirnya dia tahu. Cici mangut-mangut. Ya udah, kalau gitu kamu sekalian kasih komen. Cahya kamu, kan Persit juga, biar si autor nggak malu-maluin. Cahya tertawa, kayaknya memang hobi dia suka malu-maluin, Ci. Tapi iya deh, nanti coba aku kasih komentar baik-baik, tapi sekalian ngasih komentar kamu kali ya. Kan sama aja Ci, kamu malu-maluin. Cici merengut dan memukul-mukul bahu Cahya. Ih, Cahya jangan godain terus lah. Cahya tertawa, merasa terhibur melihat ekspresi Cici yang malu. Rahmat pulang ke rumah menjelang maghrib, tapi lampu belum dinyalakan. Rahmat heran kenapa lampu belum dinyalakan. Biasanya lepas asar, asal suasana sudah menggelap lampu pasti langsung dinyalakan. Assalamualaikum. Cahya, Cahya. Rahmat memanggil-manggil Cahya tapi tak ada sahutan sama sekali. Rahmat akhirnya masuk. Di dapur ada yang sedang masak tapi tidak menyalakan lampu jadi remang-remang saja hanya bermodalkan sedikit cahaya dari luar jendela yang bahkan sudah mau menggelap. Rahmat langsung peluk dari belakang karena dia kira itu Cahya. Ternyata, yang sedang memasak itu Tiwi. Bukannya berusaha melepaskan pelukan Rahmat, Tiwi malah kesenangan dan diam saja. Sebenarnya, Rahmat merasa agak aneh. Dia sudah sering memeluk Cahya, jadi dia tahu postur tubuh Cahya. Dia juga merasa aroma tubuhnya berbeda. Tiba-tiba lampu dihidupkan dan ternyata Cahya yang menekan tombol lampu. Mas Rahmat. Cahya berseru. Dia kaget melihat Rahmat memeluk Tiwi. Rahmat sendiri juga kaget dan langsung melepaskan pinggang Tiwi. Ekspresi Cahya sudah mau menangis. Rahmat bingung dan langsung menatap Tiwi dengan raut marah. Pergi kamu. Rahmat langsung mengusir Tiwi. Sialnya, Tiwi malah tak langsung pergi. Dia menyusul Rahmat yang mau menghampiri Cahya. Sang istri sudah berada di kamar dan mengunci pintu. Mas Rahmat. Saya minta maaf, ya. Tapi, kan yang tiba-tiba peluk Mas Rahmat, bukan saya. Rahmat mendecih.
Terus kenapa kamu malah diam saja? Dan kenapa kamu masih di sini? Biasanya sore sudah pulang. Siang juga biasanya sudah nggak ada. Tadi ada keperluan mendesak pas siang, Mas. Saya belum masak makan malam, makanya sore saya balik ke sini lagi untuk masak. Terserah, segera pulang sekarang. Seru Rahmat mengusir. Tiwi seperti ragu untuk pulang, tapi dia juga tidak mungkin tetap di sana dan membuat Rahmat semakin marah. Jadi, akhirnya dia pulang. Sementara itu, Rahmat sendiri masih sibuk mengetuk-ngetuk pintu kamar. Dia panik, tentu saja. Cahya tidak mau membuka pintunya. Dia menangis di dalam. Hatinya sakit sekali saat melihat Rahmat memeluk perempuan lain. Cahya, tolong buka pintunya. Kamu salah paham, Cahya. Saya tidak ada niatan memeluk Tiwi. Saya kira yang sedang masak itu kamu karena biasanya sore Tiwi sudah pulang. Cahya, saya mohon buka pintunya. Rahmat terus memohon-mohon. Sampai beberapa saat, akhirnya Cahya luluh dan membuka kunci pintu kamarnya. Rahmat langsung menghambur memeluk Cahya, tapi sang istri menolaknya dan mendorong dada Rahmat. Setiap kali Rahmat berusaha memeluk, Cahya selalu menolak. Lepas bajunya. Buang saja kalau perlu. Mandi sana. Pinta Cahya dengan tegas. Dia tidak sudi memeluk Rahmat bekas dari perempuan lain. Rahmat mengusap wajahnya. Dia pasrah, bagaimanapun memang dia yang salah main peluk saja dan tidak memastikan terlebih dahulu. Rahmat akhirnya mandi dan ganti baju. Cahya sendiri masih marah. Rahmat mendekat, berusaha membujuk Cahya. Cahya, saya benar-benar nggak tahu kalau yang di dapur itu Tiwi. Lampunya belum dinyalakan. Saya kira itu kamu. Rahmat menggenggam tangan Cahya dan menciumnya berkali-kali. Lama-lama, Cahya luluh juga. Dia memang tidak bisa terus marah kepada Rahmat. Kalau memang kejadiannya seperti itu, berarti Rahmat memang tidak sepenuhnya salah. Cahya, saya minta maaf. Saya tadi nggak fokus karena capek. Saya kira dengan memeluk kamu, tenaga saya akan kembali, tapi lampu gelap dan belum dinyalakan. Saya salah karena nggak periksa dulu, karena itu saya minta maaf sama kamu. Tolong maafkan saya, iya. Aku nggak suka lihatnya, Mas. Cahya menggerutu. Rahmat menangkup pipi Cahya dan mengarahkannya agar mereka saling menatap satu sama lain. Rahmat mengusap pelan-pelan pipi Cahya. Kalau gitu pecat aja Tiwinya, iya. Saya juga jadi tidak nyaman jadinya, tawar Rahmat. Cahya kaget. Tapi dia kasihan, Mas. Tiwi juga udah kerja lama sama Bu Rahayu. Udah dianggap kayak bagian keluarga sendiri. Lagian kejadian tadi, kan kamu yang peluk, bukan Tiwi yang godain kamu, Mas. Tiwi nggak salah, yang salah itu kamu, ceroboh. Rahmat tersenyum lemah. Dia terima-terima saja Cahya yang ngegas padanya karena memang dia yang salah. Cahya biasanya tidak terlalu berani berkata ngegas kepada Rahmat, tapi sejak hamil, Cahya lebih terbuka mengungkapkan emosinya. Rahmat senang. Itu tandanya Cahya semakin nyaman dengannya. Mungkin juga bisa bawaan sang anak, mungkin anak mereka marah juga saat melihat ayahnya main peluk wanita lain. Rahmat jadi tersenyum geli membayangkan pikiran konyolnya sendiri. Kenapa senyum-senyum? Seneng ya peluk-peluk Tiwi. Enggaklah, Cahya. Sekali lagi saya minta maaf. Soal Tiwi, ya sudah saya serahkan keputusannya sama kamu saja. Yang penting, saya mau kamu nggak kenapa-kenapa. Cahya mengangguk. Meski masih cemberut, Cahya sudah mau dipeluk Rahmat. Untung saja komunikasi mereka terjalin dengan baik,
jadi kesalahpahaman semacam ini bisa segera diselesaikan dengan komunikasi dari hati ke hati. Rahmat baru saja sampai di tempat kerja hari ini. Pandu berlari menghampirinya dengan napas tersengal-sengal. Rahmat, Rahmat, Rahmat menoleh. Tumben sekali Pandu memanggil langsung namanya di lingkungan kerja. Biasanya meski hanya berdua, asal di lingkungan kerja dia tetap saja sok formal. Ya, ada apa? Pandu menyerahkan sebuah undangan berwarna baby blue kepada Rahmat. Ini, dapat dari Gracia. Rahmat mengernyit bingung dan segera membuka undangan itu. Gracia akan bertunangan dengan, kelopak mata Rahmat langsung melebar. Awalnya dia senang membaca kabar pertunangan Gracia. Itu artinya wanita itu sudah benar-benar move on dan damai dengan hidupnya. Namun apa-apaan ini? Begitu membaca nama lelaki itu, tangan Rahmat langsung terkepal. Bukan karena cemburu, tapi karena permasalahan di masa lalu yang melibatkan calon tunangan Gracia itu. Dia ini, Rahmat seakan ditarik ke pusaran waktu bertahun-tahun silam, saat dimana ia mengenal seorang laki-laki bernama Riko Hermawan. Bukan sebuah pertemuan menyenangkan, tetapi bisa dikatakan laki-laki itulah yang mendorong Rahmat hingga menjadi dirinya yang sekarang. Kala itu, Rahmat menjadi salah satu calon ketua OSIS, permintaan dari para siswa yang kagum dengan ketampanan dan kepintarannya. Siswa yang bersaing dengannya adalah Riko. Hasil akhir menunjukkan bahwa Rahmatlah yang mendapatkan voting terbanyak sehingga ia yang terpilih menjadi ketua OSIS. Riko tentu saja marah dan tidak terima, apalagi ia telah menggunakan kekuasaan ayahnya yang seorang pejabat untuk memberi hadiah kepada semua siswa. Riko menganggap Rahmat telah melakukan kecurangan, sampai-sampai membawa ayahnya ke sekolah untuk melakukan protes kepada kepala sekolah. Padahal justru dirinyalah yang terang-terangan menyuap para siswa. Hanya saja sebagian besar siswa menolak hadiah tersebut karena lebih menginginkan Rahmat sebagai ketua OSIS. Aku yakin si Rahmat pasti udah manipulasi hasil vote. Atau dia pakai sistem serangan fajar, kata Riko saat itu. Kekuasaan ayah Riko sempat berhasil membuat kepala sekolah memutuskan untuk melakukan vote ulang. Sayangnya, Rahmat lagi-lagi menang di pemilihan selanjutnya. Murni hasil pilihan para siswa yang takut. Seandainya Riko menjadi ketua OSIS, itu adalah awal dari neraka Rahmat di masa SMA-nya. Layaknya seorang jagoan, Riko sering mengajak teman-temannya menghadang Rahmat dan membulinya. Mereka tidak berhenti menekan mental Rahmat, bahkan setelah Rahmat mengalah dan memberikan tahta ketua OSIS kepada Riko. Lo pikir dengan berhenti jadi ketua OSIS, kita bakal stop ngasih lo pelajaran? Hah. Harusnya lo mundur dari awal, sekarang udah telat. Itulah respon Riko saat itu. Riko memang terkenal tidak ingin kalah saing dengan siapapun. Dengan terpilihnya Rahmat menjadi ketua OSIS, dan dukungan banyak siswa untuk Rahmat, tentu saja ia murka dan terus mengusik Rahmat. Tidak hanya di sekolah, Riko bahkan juga mencari alamat rumah Rahmat dan kadang meneror Rahmat dengan mengirimkan boneka berdarah atau bangkai ayam yang sangat busuk. Yang lebih miris lagi, Riko seakan menjegal Rahmat untuk berteman dengan semua siswa. Siapapun yang berani dekat dengan Rahmat, maka akan menjadi sasaran bulian Riko selanjutnya. Riko tidak takut dengan pihak sekolah karena ayahnya adalah seorang pejabat yang kekuasaannya cukup disegani pihak sekolah. Tidak hanya bulian secara verbal, Rahmat bahkan juga mendapatkan penindasan pada fisiknya. Dulu Rahmat terkenal sebagai anak mama yang lembut dan tidak kuasa melawan Riko. Namun, berkat bulian Riko pulalah Rahmat menjadi termotivasi menjadi tentara. Ia tidak ingin ditindas lagi. Dan ternyata, Rahmat berhasil mewujudkan cita-citanya. Kenapa?
Cap, kamu kenal sama calonnya Dokter Gracia? Suara Pandu menarik Rahmat dari lamunan tentang masa lalunya yang tidak bisa dikatakan indah. Rahmat menatap lurus ke arah Pandu. Kamu ingat motivasiku menjadi tentara, Letda Pandu? Tanyanya, dengan nada serius. Karena dibully anak pejabat bernama, oh astaga, Riko. Apakah Riko yang kapten maksud adalah tunangan Dokter Gracia? Pandu tampak sedikit shock. Rahmat menganggukkan kepalanya. Ia tidak mungkin bisa melupakan nama lengkap Riko, walaupun fotonya di surat undangan itu tampak lebih dewasa. Sepertinya aku tidak akan datang, kata Rahmat memberitahukan keputusannya.